kebangkitan orang mati. Di bagian-bagian depan dijelaskan ya bahwa mereka kan tinggal di sebuah taman yang indah, menikmati keindahan, tapi bukan seperti yang dibikin oleh orang Islam ya, tetapi keindahan, bukan kawin mengawinkan, bukan ya. Nah, Yesaya 65 masih ada kebangkitan orang mati di sana. Artinya Yesaya 65 bukan lagi cerita langit dan baru yang dimaksud oleh si Yohanes dalam Wahyu. Kebangkitan orang mati yang Yohanes dalam Wahyu itu tidak ada lagi kematian. Ya, aku melihat langit dan bumi yang baru. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut tidak ada lagi. Kalau laut selalu cerita tentang epis. Laut itu selalu cerita tentang dunia orang mati, ya. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Ini laut ini bukan lautan luas begitu. Laut itu dunia orang mati, saudara ya. Epis, dunia orang mati, episos. Nah, di dalam pemahaman orang Yahudi, kalau cerita laut, ini cerita episos. Dunia orang mati itu ya, menyerahkan orang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Lalu aku melihat langit dan bumi baru, laut tidak ada lagi. Tidak ada dunia orang mati lagi di sana. Berarti, ya tidak ada kematian, dong. Tidak ada dunia orang mati kok. Tidak ada kematian. Nah, paham ya? Tidak ada kematian. Nah, lalu apa dong yang dimaksud sama Yesaya 65? Semua nabi di perjanjian lama, mereka melihat sampai ke Yesus datang, Mesias datang kedua kali. Ya, Mesias yang bagi kita kedua kali itu adalah Mesias yang datang. Itu yang dilihat oleh para nabi, yaitu apa? Mesias menjadi raja. Ya, kita lihat di dalam prinsip Maimonides lagi tadi ya. Nih, cari PDF-nya di Google, banyak ya. Perek Halek. Di dalam Perek Halek, Anda lihat ada kedatangan Mesias ini ya. The 12 yang ke-12. 12 fundamental principle refers to the messianic era. We are to believe as fact that the Messiah will come, not consider him late. If he delays, wait for him. No time limit for his coming. One must not make conjectures based on scripture to conclude when Messiah will come. The sages said, may the spirit depart from those who calculate end of time. Jadi, di dalam Talmud dikatakan, nggak boleh orang menghitung kapan saatnya, the end of time. Ya, nggak boleh. Sama seperti itu Yesus bilang, nggak ada orang tahu kapan ada zaman itu, kapan Yesus datang itu nggak ada yang tahu. Di dalam Talmud Sanhedrin 97b ya. One must believe that Messiah will have more station and honor than all the king who ever lived. Mesias akan mendapatkan kemuliaan dari segala yang pernah didapatkan oleh para raja. As all the prophets from Moses to Malachi prophesied, whoever doubt this or minimize it denies the passage begin. You are standing. The corollary of this principle is the assertion that the king of Israel must come only from the house of David and seed of Solomon. Anyone who rejects this family denies God and the word of his prophet. Jadi akan ada kedatangan Mesias ya. Yang lain ini semua prinsip-prinsip ini ada di Alkitab ya, sudah ada di dalam perjanjian baru kita. Tapi jadi hampir sama ya pengajaran ini pernah kita bahas ya. Atau kalau nggak dibahas di sini dibahas di kelas, makanya ikut kelas evangelis HBC ya. Nah, ikut kelas nanti Anda mengerti, diajarin semua ini nanti. Nah ini beberapa grup ya, ini beberapa pandangan orang Yahudi tentang nanti akhir zaman. A group thinks that expected God is Garden of Eden, a place is which one is entering without a physical work of effort. They believe the houses are made of precious stones, a bed of silks. This group believe that the evil is Gehenna. Jadi ada satu grup bahwa kita nanti orang-orang itu nanti menunggu ya di dalam Taman Eden, makan dan minum tanpa bekerja. Mereka percaya rumah-rumah mereka terbuat dari batu permata, ya, sutra, ya, sungai, ya, rivers flow with wine and fragrance oil, many other things that show. This group believe that evil is Gehenna, a place of raging fire in which bodies are burned and agonies of
so the inflicted upon men. Terus ada bagian kedua, ini orang Yahudi ya. Second group assert that the good for which we hope is the days of the Messiah, in whose time all men will be angels, and all of them will live forever. They will be a giant in stature and will grow in number, strength until they have occupied the entire world forever. The Messiah will, with the help of God, live forever. They also believe that in those days the earth will bring forth garments woven, bread, baked, and many other impossible things. In this view, the evil is that man may not be alive in those days and may not merit the privilege of seeing them. This group also adduces proof from many statements found in the writings of our sages that, and from the biblical verses whose literal meaning seems to agree either wholly or partly with what they say. Ada grup yang lain ya, percaya tentang kedatangan Mesias, lalu kita akan hidup seperti malaikat, ya, jadi raksasa, dan kita berkuasa, ya, dan seterusnya. Tapi ada grup yang lain, ya, a third group holds that good for which we hope in the resurrection of the dead, kebangkitan orang mati. By this they mean that man will live after his death and return to his family and dear ones to eat and drink, never die again. According to this opinion, the devil is that a man may not live after his death among those who are resurrected. Here, to prove, is adduces from many sayings that are found in the words of sages and from biblical. Orang yang percaya ada kebangkitan orang mati, tapi nanti dia akan kembali kepada keluarganya. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh orang Saduki. Lalu suaminya yang mana kalau suaminya ada 7? Ya kan? Karena dalam tradisi Yahudi kan orang kalau kakak beradik 7 mati semua kan si perempuan itu kan diwariskan terus supaya meneruskan keturunan kakaknya kan. Lalu kalau kebangkitan orang mati kan mereka kembali kepada keluarga yang mana ini nanti. Nah, a fourth view of the goal fulfilling the commandments is the achievement of bodily peace and mundane success, a fertile lands, extensive possession, many children, health, peace, security. They also believe that there will be a Jewish king who will rule over those who operate. Ini nih adalah grup-grup orang-orang yang percaya nanti ya definisi mereka tentang akhir zaman. Coba lihat ya, grup-grup ini ya beda-beda kan. Jadi mereka menafsirkan Alkitab Perjanjian Lama tentang akhir zaman ternyata berbeda-beda. Tentang Yesaya 65 tadi itu ya. A fifth group yang kelima, a large one combines the opinion of the all others. They are said the ultimate hope is that Messiah will come and he will resurrect the dead, will enter the Garden of Eden, where they will eat and drink perfect health forever. Concerning this strange world to come, you will rarely find anyone to whom it occurs to think about the seriously or to adopt it as fundamental doctrine of our faith or to inquiry. Ini terjadi di dalam yang kelima ini yang kita juga percaya ya. Jadi dari lima tadi ya pengharapan akhir zaman, ini grup yang kelima ini yang diadopsi oleh orang Kristen sekarang. Ya, Matius 24, 1 Korintus 15 ayat 52, Wahyu 11, Wahyu 20 tadi ya. Sudah kita baca dalam Wahyu 21 juga. Nah, ini kita kebangkitan orang mati, lalu kita yang ini akan masuk ke dalam Garden of Eden. Ya, eat and drink, perfect health forever. Nah, itu. Clear ya. Jadi, kelima grup dari orang yang takut akan Tuhan, konsekuensinya itu ada lima tafsiran. Orang Yahudinya punya penafsiran 5 ya. Bagi orang Yahudinya, kita balik lagi. Jadi saudara, ketika kita mengharapkan akhir zaman seperti apa, nah itu yang dari Wahyu 21 bahwa nanti tidak ada kematian lagi. Kalau dalam Yesaya 65, ternyata Yesaya 65 yang diceritakan oleh Yesaya adalah Wahyu 20-nya kita. Kerajaan 1000 tahun. Ya. Yesaya 65 yang diceritakan oleh Yesaya tadi, itu adalah kerajaan 1000 tahun. Yang di dalam Wahyu 20 masih ada kematian, tapi umurnya panjang orang-orang ini. Mengapa orang-orang ini bisa mati? Ya karena orang-orang ini bukan orang-orang yang dibangkitkan, tapi orang-orang yang masih hidup saat itu. Jadi itulah kerajaan 1000 tahun yang dibilang langit dan bumi yang baru karena semuanya damai. Nah, orang-orang Yahudi ini melihat ini sebagai langit dan bumi baru. Tetapi setelah hari kebangkitan, ada kebangkitan yang pertama, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
yang akan memerintah selama 1000 tahun. Lalu ada yang kedua, penghakiman. Orangnya tidak dibangkitkan, tetapi untuk dihakimi untuk masuk neraka. Semua orang-orang yang hidup ya akan mati dan semuanya akan dibuang ke neraka, tadi Wahyu 20. Tetapi orang yang sudah dibangkitkan, nah, supaya jangan bingung ya. Di dalam langit dan bumi yang baru yang kita lihat di dalam Yesaya adalah Wahyu 20 ya. Yesaya 65 ternyata sama dengan Wahyu 20. Nah, langit dan bumi baru ya, kita lihat dalam Wahyu 20. Lihat ya. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut. Lalu ia menangkap naga, tadi yang ditanyakan ya. Ia menangkap naga, si ular tua yaitu iblis, diikat selama 1000 tahun. Dilemparkan ke jurang maut, ditutup, supaya ia jangan lagi menyaksikan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Aku melihat tahta-tahta orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diberikan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dikembal kepalanya, karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu, yang tidak menyembah antikristus dan patungnya, yang tidak menerima tanda pada dahi tangan mereka, ya, pada dahi dan tangan mereka tadi ya, Shema Israel, Tefilim, huruf Taf, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati lain tidak bangkit sebelum masa berakhir 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kudusnya yang mendapat kebangkitan pertama. Tadi kita kembali ke Yesaya 26. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak bangkit pula. Engkau menghukum mereka, memunahkan mereka, meniadakan segala ingatan kepada mereka. Tapi orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkit dan bersorak-sorai. Bumi akan melahirkan arwah kembali. Ya, Yesaya 26, tadi ayat yang ke-26, ayat 14 dan 19. Ternyata yang tadi, yang mati tidak dibangkitkan, ayat 14, ini adalah cerita ini, Wahyu 20. Tadi ya, ada yang mati, nggak dibangkitkan lagi. Clear ya, jelas ya, ada kebangkitan orang mati. Nah, di dalam Wahyu 20, maka ada orang-orang yang masih hidup. Wahyu 20 ada 2 kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang percaya saksi Kristus yang dibangkitkan untuk memerintah sebagai raja. Siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah orang yang nomor 2, yang masih hidup, belum mati, berarti tekal mati. Sisa dari bencana dari Sangkakala 1, sisa dari Meterai 1. Sangkakala 1 sampai 7. Masih ada yang masih hidup. Lalu mereka tiba-tiba jadi baik. Kenapa jadi baik? Karena mereka sudah banyak melihat bencana dan iblisnya di lubang jurang maut disimpan. Lalu orang-orang yang masih hidup inilah yang diperintah oleh yang menjadi rakyat. Ya, yang diperintah oleh raja-raja dari yang nomor 1. Dengan raja segala rajanya adalah Yesus. Nah, itulah di dalam Wahyu 20. Makanya orang-orang ini masih hidup. Umurnya 100 tahun, di bawah 100 tahun dia mati, berarti ini orang nggak benar ini, pasti saking kurang ajarnya. Saking kurang ajarnya, makanya dia belum umur 100 tahun udah mati. Kena infeksi lah, kena apa, karena tidak bisa ada kejahatan di sana. Mengapa bisa ada kejahatan? Karena ada peluang. Di Indonesia, kalau Anda lihat di Salemba, di Cipinang, di penjara-penjara, kebanyakan yang di penjara gara-gara masalah mencuri. Tapi kalau Anda lihat di Belanda, yang di penjara bukan mencuri loh. Pembunuh, narkoba, tahanan politik, pemerkosaan. Kasusnya kelas berat semua. Jadi kalau masuk penjara itu mengerikan. Kasusnya kelas berat semua mereka. Kalau di Indonesia kasusnya apa? Maling sepeda, maling ayam, maling kelapa sawit. Yang ganda sudah ya kasusnya ya. Ada yang berat-berat pembunuhan. Berarti kan ada kematian. Ya, tetapi tidak ada bayi lahir mati, tidak ada. Karena diakali gimana caranya bayi itu bisa hidup. Nah, itulah Wahyu 20. Lalu kita singkat cerita, lalu iblisnya dilepas, mereka mati semua. Perang ya, yang masih hidup ini. Nah,
Nah itu, sekarang kita mau ceritanya Wahyu 20. Nah sekarang apa yang terjadi dengan Wahyu 20? Wahyu 21. Jadi kita tinggalkan Yesaya 65 tadi ya. Di dalam Wahyu 21, sekarang kita lihat apakah yang terjadi dalam Wahyu 21. Kita buka kembali ya, Wahyu 21. Tidak ada kematian, karena lautnya nggak ada. Tidak ada laut, langit dan bumi yang baru ya. Tidak ada laut. Lihat ya, kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Ya kan? Kota Yerusalem baru. Ya, turun dari surga. Allah, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Ya. Nah, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah. Ya. Siapakah kemah Allah? Tabernakel, ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama dengan mereka. Yang disebut dengan kemah Allah berdiam ya di dalam mereka menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita buka di dalam Yohanes 1 ya. Nah ini ya ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Dia berkenosis. Dalam bahasa yang selama ya, dia berkenosis di tengah kita. Jadi siapakah yang berkenosis di tengah kita? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 itu sama dengan Wahyu 21 ayat yang ketiga ya. Lihatlah kemah Allah, kenosis dari Allah di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia, Yesus akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Aku adalah Alfa Omega yang awal dan yang akhir. Orang yang harus kuberi minum cuma-cuma barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku menjadi Allahnya dan dia akan jadi anakku. Siapa? Tadi yang berkenosis. Yesus Kristus. Tetapi orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, ya, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian dari lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tadi Yesaya, ya, dalam Yesaya 65 yang mati itu. Mereka yang mati, mereka mendapat kebagian. Di bagian yang pertama, ya langit bumi baru, tak ada laut. Laut ini bicara tentang dunia orang mati. Artinya tidak ada kematian. Bagian yang kedua, ada Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru ini ternyata adalah kenosis, tabernakel. Tabernakel Allah, kemah Allah adalah Yesus sebagai Allah. Itu bagian yang pertama ya, Wahyu bagian pertama. Ada langit dan bumi baru, tidak ada dunia orang mati, dan Yerusalem baru di mana kenosis Yesus. Termasuk sekarang. Bagian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, yang tadi ya. Lalu ia berkata padaku, marilah sini. Loh, datanglah seorang dari tujuh malaikat yang memegang tujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Ia berkata kepadaku, marilah sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung besar lagi tinggi. Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus Yerusalem yang turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata paling indah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang,
sebelah selatan 3 pintu gerbang, barat 3 pintu gerbang, 3, 3, 3, 3. Ya. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota serta pintu-pintu gerbang. Kota itu bentuk 4 persegi panjang. Mengukur kota itu 12.000 stadia panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang juga adalah ukuran malaikat. Tembok terbuat dari permata yaspis. Kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dasar-dasar tembok kota itu dihiasi segala jenis permata. Dasar yang pertama dasar kotanya ya, batu yaspis. Dasar kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar keenam batu sardis. Ketujuh batu ratna cempaka. Kedelapan batu beril. Kesembilan batu krisolit. Ke-10 krisopras. Ke-11 batu laswadi. Ke-12 kecubung. Ya, ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan kota itu dari emas murni. Dari jalan kota itu dari emas murni bagian kaca bening. Sebentar ya, lihat ya. Maka datanglah seorang ketujuh malaikat memegang kecawan penuh dengan mata kambing tahir. Marilah sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Yang ditunjukkan apa? Gunung besar tinggi, kota yang seperti permata yaspis, ya dengan 12 gerbang nama Israel, suku Israel, dan ada 12 batu dasar nama-nama para rasul. Lalu 4 persegi panjang, tembok kotanya itu semua emas tulen, kaca murni. Ya, semuanya. Batu zamrud ada 12 batu, ya. Lihat, aku tidak melihat bait suci, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya juga anak domba itu tadi, kenosis. Ternyata Yesus itulah sang bait suci itu. Ya kan? Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, raja-raja bumi mendapat kekayaan mereka padanya. Pintu-pintu gerbangnya tidak tutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi sana. Kekayaan dan hormat bangsa-bangsa dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi, apa dong tadi mempelai yang mana mempelainya? Ternyata bangunan itu, saudara ya. Yerusalem baru itulah mempelainya. Ternyata di dalam Wahyu 21 ya ada mempelai wanita. Siapakah mempelai wanita? Yerusalem baru. Oh, kita buka lagi. Ya. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi bangunan Yerusalem baru itu adalah mempelai wanita, saudara. Jadi kota Yerusalem baru itu adalah mempelai wanita. Tadi ya, langit dan bumi yang baru, tidak ada laut, tidak ada kematian. Nah, ada Yerusalem baru yang di tengah-tengahnya ada tabernakel Allah. Tadi ya. Lalu di situ ada mempelai wanita yang adalah Yerusalem baru dengan ada tabernakel. Dikatakan tidak ada lagi bait suci karena Allah lah yang menjadi bait suci, ya, dan anak domba itu dan Allah lah menjadi bait suci. Hati yang kedua ini ya, ternyata kenosis, tabernakel Allah, Yesuslah yang Allah dalam Yohanes 1 ayat 14. Yesuslah. Lalu dikatakan di situ ada 12 gerbang nama suku Israel dan 12 batu fondasi nama 12 rasul. Siapakah 12 rasul? Kan Yudasnya mati. Oh, Matias? Bukan. Walaupun tradisi gereja ortodok berkata itu adalah Matias. Tetapi Matias itu yang milih bukan Tuhan. Rasul Paulus yang milih.
yang Tuhan sendiri ya. Yang dipilih oleh Tuhan adalah Rasul Paulus sendiri, rasul bagi orang-orang non-Yahudi, saudara. Jadi 12 gerbang nama suku Israel dan 12 batu fondasi, yaitu 12 rasul. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi, berarti apa saudara? Orang Yahudi plus Kristen adalah Yerusalem baru, mempelai wanita. Itulah yang selalu dikatakan. Jadi kita ini adalah sebuah bangunan. Tentu bukan bangunan fisik, ini cerita metafora semua ya. Dan di dalam-dalamnya, di tengah-tengahnya ada kenosis, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah. Ya, ada berbagai macam batu permata. Ada 12 macam batu permata. Dan ada di situ emas murni. Apalagi tadi, ya, emas tulen bagaikan kaca murni ya, dasar permata yaspis segala macam. Kekayaan hormat bangsa-bangsa dibawa kepadanya. Tidak ada yang najis, tidak ada dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Dari segala bangsa akan datang. Maka di situ ada bangsa-bangsa ya, dengan kekayaan dan hormat. Tidak ada yang najis dan dusta. Nggak ada yang unclean dan tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Semuanya dari batu permata dan emas yang murni. Ajaib ya, saudara ya. Kalau kita melihat, ternyata bangunan Yerusalem baru itu adalah kita. Lalu beberapa orang hamba Tuhan bilang, jadi nanti kita punya rumah sendiri-sendiri di sana. Enggak, saudara ya. Anda tidak punya rumah sendiri-sendiri, karena kita adalah kota Yerusalem baru. Kita ini kota Yerusalem baru. Jadi kalau ada anak dapat penglihatan, oh nanti papa rumahnya begini, oma rumahnya begini, itu tuh halu, saudara. Itu hanya ilusi. Ya, surga itu nggak seperti itu. Alkitab menjelaskan, dan kamu nggak perlu rumah di sana. Orang Tuhan aja nggak perlu bait suci kok, karena dia adalah bait suci. Tidak ada malam, tidak ada hujan, tidak ada sakit penyakit. Buat apa kamu punya rumah? Buat apa kamu punya rumah? Karena kamu adalah Yerusalem baru, kamu adalah kota, fondasi kota. Tetapi ada 12 macam batu permata ya, ada yang dipakai oleh kota tersebut ya. Ternyata 12 batu permata ini adalah karakter kita, saudara, yang dibentuk. Karena semua batu permata itu bukan ujuk-ujuk terjadi. Yang namanya batu permata itu adalah segala jenis batu yang berasal dari sedimentasi, tekanan panas bumi, dan gesekan serta proses yang luar biasa, kemudian diambil lalu dipoles lagi, digesek lagi sampai keluar sinarnya, sampai berkilauan. Jadi kalau Anda yang tidak mau diproses dalam kehidupanmu, maka kamu tidak akan pernah menjadi permata-permata itu. Anda yang tidak mau diproses, maka Anda lihat lawannya akan menjadi najis, unclean. Karena kamu tidak mau diproses. Kamu jadi pemarah. Kamu jadi selalu mengeluh. Tidak ada ucapan syukur, gerusa-gerusu, penuh dengan hawa nafsu. Ya. Tapi ketika kamu diproses, maka yang najis itu dibersihkan. Yang najis-najis itu dikeluarkan dari permatamu itu. Kotoran tai kucing, tai dinosaurus, tainya T-Rex, tainya kebo, tainya mamut. Digosok habis sampai kamu benar-benar jadi permata. Dan permata-permata itu yang membuat kita menjadi layak untuk menjadi batu-batu penyusun bangunan dari bait suci itu. Dan itu akan terus ya dimurnikan. Tidak ada lagi dusta. Ya, makanya tiap hari saya selalu cerita tentang pembentukan karakter. Kalau Anda tidak mau dibentuk karaktermu, ya baik. Ya, makanya kamu yang tersinggungan,
kamu yang masih ngamukan, kamu yang masih pelit, kamu yang masih hidup di dalam ketidakkudusan, kamu yang masih sebenarnya kamu sudah tahu kamu tidak akan bisa masuk surga. Kamu tidak akan bisa masuk surga. Pak kan kasih karunia, Pak. Enggak, kasih karunia itu memampukan kamu untuk hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Bukan kasih karunia itu yang membawa kamu ke surga, saudara. Kasih karunia tidak membuat kamu ke surga. Kasih karunia membuat kamu diselamatkan. Karena apa? Karena kamu jadi karaktermu jadi baik. Karaktermu menjadi permata-permata yang indah, barang-barang berharga. Lihat ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berbuat dosa. Menderita badani bukan masuk penjara gara-gara maling ayam, saudara ya. Bukan gara-gara nyelingkuhi tetangga. Bukan gara-gara kamu memperkosa. Penderitaan badani itu karena kamu mengalami penderitaan sekalipun kamu tidak bersalah. Kamu difitnah, ya kan? Kamu sakit dan tetap mengucap syukur. Kamu mengalami kehancuran dalam hidupmu dan kamu mengucap syukur. Itu kan penderitaan badani. Itulah sebabnya Injil diberitakan juga kepada orang mati supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh. Sebentar, Injil, siapa yang memberikan Injil kepada orang mati? Hanya Yesus, saudara. Yesus pergi ke dunia orang mati, ya. Hanya Yesus, bukan kita. Jadi kalau ada penginjilan kepada orang mati, salah. Hanya Yesus yang bisa pergi ke dunia orang mati memberitakan Injil. Dan itu sudah terjadi di dalam, ini ya, 3 ayat 17. Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Ayat 19, di dalam Roh, ia juga memberitakan Injil kepada roh yang dalam penjara. Hanya Yesus. Ya kan? Kita nggak bisa. Kita nggak ketemu. Sekarang kalau Anda pergi ke dunia orang mati, kalau Anda sampai pergi ke dunia orang mati, berarti kamu tidak percaya Yesus. Berarti kamu siap-siap masuk neraka. Sebab kalau kamu mati sekarang, kamu pergi ke paradiso. Kalau kamu percaya Yesus sungguh-sungguh. Tetapi kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu pergi ke dunia orang mati, kamu memberitakan Injil, apa yang mau diberitakan, kamu aja lagi sial. Tetapi Yesus di dalam Roh, dia pergi memberitakan Injil kepada dunia orang mati. Ini yang dimaksud, ya. Jadi jangan percaya dengan penginjilan orang mati, tidak ada. Telah banyak waktu kamu pergunakan melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora. Ya, pesta pora ya, perjamuan minum. Anda yang masih suka berpesta pora, suka-suka barang mewah, Anda tidak akan masuk surga. Anda tidak akan pergi ke langit dan bumi yang baru, percaya saya. Karena kalau kamu suka berpesta pora, maka kamu tidak akan mengalami penderitaan badani. Penderitaan badani, oh iya Pak, kena stroke Pak. Ya itu namanya bukan penderitaan badani yang di sini. Tapi ketika kamu punya uang banyak, kamu harusnya bisa pesta pora. Tapi kami lebih suka untuk bersedekah. Nah itulah penderitaan badani, maka kamu berhenti berbuat dosa. Kalau kamu masih senang berpesta pora, pakai barang-barang mewah, maka kamu akan masuk di dalam, lihat ini ya, kesediaan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang, sudah berdoa, kasihlah sesungguh-sungguh seorang yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa, berilah tumpangan, ya, layanilah seorang yang lain, ya, menderita sebagai Kristen. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira bersukacita. Berbahagialah jika kamu dinista karena nama Kristus. Ya. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah itu ya. Jadi jangan kamu menderita gara-gara maling ayam. Tetapi kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, kamu difitnah, kamu dikucilkan, dan kamu tetap berperilaku sebagai pengikut Kristus. Kamu tetap sabar, kamu mengasihi, mengampuni, memberkati. Itulah penderitaan kita.
maka orang-orang yang menderita dia berhenti berbuat dosa. Dan orang-orang yang diproses ini ya, dan dia tetap hidup di dalam kasih Allah, nggak tersinggungan, nggak ngamukan. Hati-hati loh saudara, kalau ada ngamukan, tersinggungan, dikit-dikit mutung, kamu jangan ngarep-ngarep sorga. Jangan ngarep-ngarep surga, aduh, saudara ya, aduh. Kamu ngarep-ngarep surga masih ngamukan, masih tersinggungan, kamu masih sombongnya minta ampun, pelit, kikir. Kamu ngarep-ngarep surga atau bilang selawe jaluk selamat. Amit-amit, saudara, hati-hati kamu ya. Saya nggak main-main ya. Lihat ya, perhiasanmu janganlah lahiriah. Janganlah mengepang rambut perhiasan emas dengan pakaian indah, tapi perhiasan ialah manusia batiniah tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Ya, itulah yang paling maksud dengan padang berharga. Ya, manusia batiniah, roh yang lemah lembut dan tentram. Dari mana ini? Dari proses. Nggak bisa ujuk-ujuk. Sekarang, suami istri, anak-anak, saudara semua, ya, di pengurus yayasan, jangan tersinggungan. Belajar saling merendahkan hati, belajar saling melayani. Orang bisa saja dia mengalami gesekan, bisa gesekan kesalahpahaman, tapi jangan tersinggungan dan selalu sediakan pengampunan. Sebab kalau enggak, kamu tidak akan pernah jadi batu permata yang dipersiapkan bagi bangunan bait suci. Kamu adalah sesuatu yang najis, akan dikeluarkan. Wah, berat dong Pak, kan ada kasih karunia, kamu akan sanggup. Kasih karunia itu yang akan membuat kamu sanggup. Kasih karunia itu yang memampukan kamu. Bisa dengan kasih karunia Tuhan, jangan khawatir, bisa. Yang penting kamu mau apa enggak. Lalu kamu enggak mau kok, kamu kebanyakan makan kecubung. Ya kan? Terus kamu pikir sekali selamat tetap selamat, asal percaya Yesus masuk surga. Gundulmu peang. Itu tadi ajaran dogma gereja, kamu jadi keracunan. Kalau kamu tidak mau diproses hidupmu, kamu tidak mau jaga dalam kudusan, kamu tidak mau, kan simpel sekali saudara ya, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya kan? Kamu siap ini. 3, bersahaja dalam hidup setiap hari dan berdoa di dalam kekudusan, bersedekah, memberkati itu bersedekah, jaga hidup, bersahaja, hidup sederhana. Simple ya, simple. Kalau kamu lakukan ini, kamu selamat. Kamu akan jadi batu permata. Ya, permata yang menjadi dasar bangunan-bangunan bait suci. Terakhir ya, dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat dari perabot emas dan perak, melainkan kayu dan tanah. Yang pertama, dipakai untuk maksud mulia. Tetapi kayu tanah untuk yang kurang mulia. Ya, jika seorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya. Tetapi kalau kamu tidak menjaga hidupmu di dalam kekudusan, kamu tidak menyucikan dirimu dari yang jahat, maka kamu akan dipakai untuk yang hal yang najis, dibuang. Nah, kita harus belajar menjaga hidup kita dalam kekudusan. Hati-hati dengan kekudusan ya. Saya bolak-balik ngomong ya. Hati-hati loh saudara. Kamu jangan ngarep-ngarep sorga kalau kamu masih rajin ke kali jodoh. Kamu jangan ngarep-ngarep sorga kalau kamu masih kepahitan, masih dendam. Kalau kamu masih dengan kepahitan, dendam, ya kamu sudah tahu sebenarnya kamu nggak akan masuk surga. Oh, saya kan percaya Yesus pandai diampuni. Enggak kan saudara. Kasih karunia itu tidak akan membawa kamu ke surga. Kasih karunia itu membuat kamu bisa melakukan. Kasih karunia kita yang memampukan. Ya, kasih karunia itu yang memampukan kita. Ya, bukan untuk masuk surga. Bukan kasih karunia itu kamu masih hidupnya bejat terus kamu masuk surga dengan kasih karunia. Enggak. Kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup dengan benar. Hidup diproses, memampukan kita diproses sampai kita menjadi layak. Terakhir banget ya, 1 Korintus 15 ya, ayat 20 ya. Tetapi karena kasih karunia, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua, tetapi bukan aku yang melakukan.
Bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Ya, jadi kasih karunia itu yang memberikan kesempatan kepada kita untuk tadi. Jadi kalau kita melihat kasih karunia dan anugerah Tuhan itu bukan ujuk-ujuk kamu di sorga. Kamu jangan berpikir begitu ya. Kasih karunia ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang memegangkan diri. Tapi lihat nih, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Disuruh mengerjakan. Makanya Tuhan Yesus bilang, berusahalah melalui jalan yang sesak itu, yang sempit itu. Paulus berkata, aku melatih diriku sedemikian rupa. Artinya kasih karunia itu membuat kamu punya kesempatan. Kasih karunia dan anugerah Tuhan itu memampukan kamu untuk melakukan pekerjaan yang baik, ya. Dan itu bukan hasil usaha kita. Sebab ini contohnya ya, ada orang ya yang pintar, ada orang berbakat, ada orang yang rajin, tapi tidak punya kerjaan. Loh, kenapa? Ya tidak ada yang kasih aku kerjaan, Pak. Ada orang pintar, berbakat, rajin, jujur, tapi hidupnya miskin. Kok bisa? Karena tidak ada yang kasih aku kerjaan, Pak. Ya kenapa? Ya karena nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaannya, nggak ada. Lapangan pekerjaannya nggak ada. Nah itulah kasih karunia. Kamu mau rajin, jujur, pinter kayak apa, nggak ada pekerjaan, ya kamu tetap nggak bisa makan, nggak bisa kerja. Kamu kudu kerja. Dengan apa ya? Dikasih pekerjaan. Kenapa kamu dikasih kerjaan? Orang nggak kenal kok. Itulah kasih karunia. Kalau nggak kasih karunia, kamu kudu nyogok dulu. Jadi tentara, jadi polisi, itu bukan kasih karunia. Kamu kudu nyogok, saudara. Jadi PNS, kamu kudu nyogok. Itu bukan kasih karunia. Tapi saya dengar dulu di Carrefour, segala macam ya, zaman itu ya. Kalau kamu masuk Carrefour, kamu masuk kerja di mana, kudu nyogok ya. Perusahaan-perusahaan itu ya. Masuk beberapa pabrik, kamu kudu nyogok. Tapi kalau kamu kerja sama Agwan, kerja sama si sampai itu Tommy Winata, kamu nggak perlu nyogok. Kamu apply saja. Kamu kerja di Sinarmas, kamu nggak perlu nyogok, kamu apply saja asal nilaimu cukup, rajin, jujur, pintar, kamu kelihatan tes IQ lulus, ya kamu bisa kerja. Makanya rasis, iya memang kurang ajar kok. Masuk jadi PNS, jadi TNI, jadi Polri, kamu kudu nyogok, ya kan? Kan kamu nggak berani demo. Begitu kamu masuk ke asing, mentang-mentang nggak nyogok, kamu demo, kurang ajar. Nah itu ya, itulah kasih karunia. Karena kamu masa gampang, jadi kan kamu kurang ajar kan. Kasih karunia itu membuat kamu bisa berkarya, bisa berbuat baik, karena kasih karunia. Tapi bukan ujuk-ujuk kamu percaya Yesus, kamu tiap hari goyang sum di kali jodoh, terus kamu masuk surga, gundulmu peang. Kamu mabuk kecubung, kamu bukan batu kecubung itu, kamu mabuk kecubung itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ingat-ingat, bertahan di dalam penderitaan, dalam pencobaan, selalu bersuka cita, mengucap syukur.